Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas kasus yang lagi ramai banget di media sosial, yaitu tentang penjual es gabus di Kemayoran. Mungkin kalian udah lihat potongan videonya yang bikin nyesek. Di video itu, seorang bapak terlihat kebingungan dan sedih karena dagangannya dituduh berbahaya. Hari ini kita bakal bedah kronologinya secara tenang, kenapa ini bisa terjadi, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil tanpa harus terlalu terbawa emosi. Oke, poin pertama yang harus kita bahas adalah soal tindakan oknum aparat di lapangan. Jujur, banyak dari kita, termasuk gua, merasa sayang banget sama cara mereka menangani masalah ini. Kita paham tugas mereka untuk menjaga keamanan warga, tapi kalau caranya main hakim sendiri tanpa bukti yang kuat, itu yang sulit diterima. Harusnya, kalau ada kecurigaan, bisa dilakukan pengecekan yang lebih manusiawi. Jangan langsung memvonis di tempat, apalagi sampai menghancurkan dagangan di depan orangnya langsung. Tindakan seperti ini yang akhirnya bikin publik merasa empati ke pedagang kecil dan mempertanyakan bagaimana prosedur yang sebenarnya di lapangan. Jadi ceritanya, oknum tersebut curiga karena es gabus. Itu kalau dibakar nggak meleleh tapi malah menghitam dan kenyal. Dari situ muncul tuduhan kalau es ini pakai bahan spons atau busa. Padahal buat kita yang tahu, es gabus itu emang teksturnya begitu karena bahan dasarnya tepung hungkwe. Ini masalah kurangnya literasi atau pengetahuan tentang jajanan tradisional. Sayangnya, karena ketidaktahuan itu, bapak tukang es tersebut harus mengalami intimidasi. Beliau sampai dipaksa makan esnya sendiri sebagai pembuktian. Ini momen yang paling bikin netizen ngerasa nggak tega. Untungnya, kasus ini cepat ditanggapi secara serius. Sampel es langsung dibawa ke laboratorium forensik. Hasilnya, seperti yang banyak orang duga, es tersebut aman dikonsumsi. Nggak ada plastik, nggak ada busa. Itu murni tepung hungkwe, gula, dan pewarna makanan biasa. Setelah hasil lab keluar, pihak kepolisian langsung bergerak cepat. Kapolres Jakarta Pusat mengklarifikasi kalau anggotanya salah prosedur. Ada momen mediasi juga di mana mereka minta maaf secara langsung ke bapak penjual es. Di sini kita apresiasi karena pihak institusi mau mengakui kesalahan anggotanya dan mencoba memperbaiki keadaan. Nggak cuma minta maaf, sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa empati, bapak penjual es tersebut juga diberikan bantuan berupa sepeda motor dan modal usaha dari institusi aparat. Ini tindakan yang sangat mulia menurut saya, meski awalnya ada kekhilafan di lapangan. Tapi cara mereka memperbaiki keadaan patut kita beri jempol. Mereka menunjukkan kalau aparat bukan cuma penegak hukum, tapi juga punya hati nurani. Setelah masalah Isisponhon selesai, muncul drama baru yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Karena ceritanya viral, bantuan mengalir deras dari berbagai pihak, mulai dari donatur pribadi, netizen TikTok, para pengusaha, hingga YouTuber dan pemerintah. Namun, kejanggalan mulai terendus oleh netizen melalui kanal YouTube Pak Dedi. Pertama, soal biaya kontrakan. Bapak penjual es ini mengaku sudah bertahun-tahun mengontrak dengan biaya 800.000 per bulan. Padahal menurut keterangan ketua RW setempat, harga kontrakan di sana sebenarnya hanya 500.000. Padahal beliau sudah memiliki rumah pribadi sendiri yang lagi direnovasi dengan perangkat desa dan membutuhkan waktu 1 bulan. Makanya beliau mengontrak. Kedua, soal warisan. Beliau mengaku hanya mendapat warisan sebesar 200.000 dari orang tuanya. Pernyataan ini tentu memancing tanya, jika warisannya hanya uang segitu, lalu rumah yang sedang direnovasi itu statusnya warisan apa? Ketiga, soal rasa syukur. Yang paling membuat heran, dalam sebuah acara talk show ternama, beliau dengan percaya diri meminta bantuan mobil padahal sebelumnya sudah diberikan bantuan motor. Tidak berhenti di situ, uang sisa bantuan senilai 5 juta dari renovasi rumah dari Pak Dedi yang seharusnya digunakan untuk tabungan atau modal usaha, malah rencananya mau dipakai untuk biaya pernikahan anaknya.
saat disarankan menggunakan uang 5 juta tersebut untuk membuka usaha lain, seperti jualan gorengan karena sedang musim hujan, beliau justru beralasan uang itu tidak cukup. 5 juta adalah modal yang sangat besar, dan masih ada kejanggalan-kejanggalan lainnya. Pembelajaran untuk kita pertama, bagi aparat di lapangan, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa penegakan aturan harus selalu berjalan beriringan dengan prosedur yang benar dan hati nurani. Bertindak berdasarkan kecurigaan tanpa bukti valid hanya akan mencederai martabat masyarakat kecil. Semoga kedepannya, pendekatan yang lebih humanis dan berbasis data, cek laboratorium dulu baru tindakan, menjadi standar utama agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan secara psikologis maupun material. Kedua, untuk Bapak penjual es, simpati publik adalah amanah, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan lebih di atas kebohongan. Kejujuran mengenai kondisi ekonomi dan rasa syukur atas bantuan yang telah diterima, seperti motor dan modal usaha, adalah kunci agar martabat tetap terjaga. Jangan sampai karena sikap yang kurang bersyukur atau pernyataan yang tidak konsisten, dukungan tulus dari masyarakat justru berubah menjadi antipati. Share pendapat kamu tentang kasus ini. Layak atau tidak penjual es tersebut diberi bantuan?